Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairullah Asari dari jurusan Teknik Geologi 2019, Universitas Trisakti Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan poster saya tentang mineral andalusit. Penjelasan saya nanti akan menyangkut 8 poin, yaitu sistem sumbu kristal dan kelas kristalnya, rumus internasional dan proyeksi dua dimensinya, kelas kristal dan indeks Miller pada masing-masing bidang permukaan kristalnya, golongan mineral berdasarkan klasifikasi Berzelius, lalu sifat fisik mineralnya, jenis ikatan kimia, lingkungan pembentukannya, lalu kegunaannya pada kehidupan sehari-hari. Mineral adalah suatu padatan homogen yang terbentuk di alam secara anorganik, mempunyai susunan kimia tertentu dan struktur atom yang teratur. Dalam mempelajari bentuk kristal secara mendetail, perlu diadakan pengelompokan secara sistematis. Pengelompokan itu didasarkan pada perbandingan panjang, letak atau posisi, dan jumlah nilai sumbu tegaknya. Bentuk kristal dibedakan berdasarkan sifat-sifat simetrinya. Dibagi menjadi 7 sistem, yaitu isometrik, tetragonal, heksagonal, trigonal, ortorombik, monoklin, dan triklin. Dari 7 sistem kristal itu, dapat dikelompokkan menjadi 32 kelas. Pengelompokan ini berdasarkan pada jumlah unsur simetri yang dimiliki oleh kristal tersebut. Sistem isometrik terdiri dari 5 kelas. Sistem trigonal terdiri dari 5 kelas. Sistem tetragonal mempunyai 7 kelas. Sistem ortorombik mempunyai 3 kelas. Heksagonal mempunyai 7 kelas. Selanjutnya, monoklin mempunyai 3 kelas dan triklin 2 kelas. Pembagian sistem kristal ini berkaitan dengan panjang masing-masing sumbu, dan perlu diketahui bahwa sistem sumbu dalam kristal terbagi menjadi 3, dimulai dari sumbu C sebagai sumbu terpanjang yang melambangkan sisi terpanjang dari kristal, lalu ada sumbu A dan sumbu B yang membagi tiap-tiap bidang kristal. Dimulai dari sistem isometrik dengan sumbu A sama dengan B sama dengan C, dan sudut alfa sama dengan beta sama dengan gamma sama dengan 90 derajat. Lalu ada heksagonal dengan sumbu A sama dengan B tidak sama dengan C, dengan sudut alfa sama dengan beta sama dengan 90. Lalu ada gamma sama dengan 120. Lalu ada tetragonal dengan sumbu A sama dengan B tapi tidak sama dengan C, dengan sudut alfa sama dengan beta sama dengan gamma 90 derajat. Selanjutnya ada sistem kristal trigonal atau rombohedral dengan sumbu A sama dengan B sama dengan C, dengan sudut alfa sama dengan beta sama dengan gamma tapi tidak sama dengan 90 derajat. Lalu ada ortolombik dengan sumbu A tidak sama dengan B tidak sama dengan C, dengan sudut alfa sama dengan beta sama dengan gamma sama dengan 90 derajat. Selanjutnya ada sistem kristal monoklin dengan sumbu A tidak sama dengan B tidak sama dengan C, dengan sudut alfa sama dengan gamma 90 derajat tapi tidak sama dengan sudut beta. Terakhir ada triklin dengan sumbu A tidak sama dengan B tidak sama dengan C, dengan sudut alfa tidak sama dengan beta tidak sama dengan gamma dan tidak sama dengan 90 derajat. Berdasarkan sistem tersebut, maka andalusite dengan sumbu C tidak sama dengan A dan tidak sama dengan B, dengan sudut alfa sama dengan sudut beta sama dengan sudut gamma sama dengan 90 derajat membentuk sudut siku-siku, bisa dikategorikan sebagai sistem ortorombik dengan kelas ortorombik di piramidal. Berdasarkan bidang dan sumbu simetri yang didapat dari kristal ini, rumus internasional yang dihasilkan yaitu 2/m 2/m 2/m. Dengan deskripsi, sebuah kristal yang dibangun oleh 3 buah sumbu simetri berharga 2 dan 3 buah bidang simetri, di mana
sumbu simetri kedudukannya saling tegak lurus dengan bidang simetri. Berikut adalah proyeksi 2D. Lalu di sampingnya ada gambar kristal dan indeks Miller masing-masing bidang permukaan. Berdasarkan sifat-sifat kimianya, mineral dapat digolongkan menjadi 8 golongan yang disebut klasifikasi Berzelius, yaitu yang pertama native element atau unsur-unsur murni, yang kedua ada sulfides dan sulfosalt, ketiga ada halides, keempat ada oxide dan hydroxide, kelima ada karbonat, nitrat dan borat, keenam ada sulfates, chromates, molybdates dan tungstet, ketujuh ada fosfat, arsenat dan vanadates, dan kedelapan ada silikat. Untuk mengetahui klasifikasi dari andalusite, kita perlu mengetahui rumus dan ikatan kimianya. Rumus kimia dari andalusite adalah Al2SiO5 atau aluminium silikat yang memiliki ikatan logam. Berdasarkan hal tersebut, maka andalusite dapat diklasifikasikan sebagai golongan 8, silikat. Silikat adalah senyawa kimia antara unsur-unsur logam dengan salah satu dari SiO tetrahedral, tunggal atau berantai. Silikat adalah golongan mineral yang paling besar dan sangat berlimpah keberadaannya. Dalam hal ini, silikat adalah unsur pokok penyusun batuan beku dan metamorf. Mineral-mineral silikat cenderung bersifat keras, berwarna transparan, hingga transkulen, dan mempunyai berat jenis rata-rata sama. Pada umumnya, dalam semua struktur silikat, silikon berada di antara 4 atom oksigen, kecuali yang terbentuk pada tekanan yang ekstrim. Dari struktur, sudut bangunnya silikat dibagi menjadi 6 kelas, yaitu nesosilikat yang mempunyai SiO4 tetrahedral yang benar-benar terpisah. Ada sorosilikat mempunyai 2 tetrahedra yang dihubungkan oleh 1 atom oksigen yang merupakan milik bersama. Ketiga ada cyclosilikat, keempat ada inosilikat, kelima ada filosilikat, keenam ada tektosilikat. Nah, untuk mineral andalusit dapat diklasifikasikan sebagai nesosilikat. Sifat fisik mineral andalusite yaitu berwarna brown atau coklat dengan strict colorless, hardness dari skala Mohs antara 1 hingga 10 yaitu 7 sampai 7,5. Transparannya transparan to opaque, spesifik gravity-nya 3,1 sampai 3,2, lusternya vitreous, belahannya 2 dan 1, dan fracture-nya uneven. Lingkungan pembentukan mineral andalusite. Mineral andalusite banyak ditemukan dalam batuan cekis dan gneiss yang terdapat di batas lempeng konvergen. Pembentukan mineral ini sangat dipengaruhi oleh suhu dan tekanan pada tingkat metamorfisme regional. Mineral ini juga bisa terbentuk selama proses metamorfisme kontak dengan batuan yang bersifat argillaceous. Dalam kondisi seperti ini, proses kontak terjadi di dalam vein dan rongga batuan beku. Pembentukan dengan kondisi seperti ini hampir sama dengan pembentukan korderit dari batuan konvels dan granit pegmatit. Sehingga dapat diklasifikasikan bahwa lingkungan pembentukan mineral andalusite berada di lingkungan metamorf. Kegunaan mineral andalusite. Andalusite umumnya digunakan sebagai perhiasan atau gemstone. Sekian presentasi poster dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.